Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal hukum Hooke fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu konsep mengenai hukum Hooke atau gaya pegas. Nah, hukum Hooke ini bilang bahwa besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan pada pegas itu akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Oleh karena itu, secara matematis kita bisa tuliskan persamaan hukum Hooke dengan F sama dengan K kali delta X. Di mana delta X-nya itu sama dengan panjang akhir atau X2 dikurangi panjang awal atau X1. Dan delta X ini adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Kalau F ini adalah gaya, satuannya Newton, dan K ini adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini merupakan usaha yang diberikan oleh gaya tekan atau gaya tarik untuk merubah pertambahan panjang pegas. Dan berikut ini grafik antara gaya dan pertambahan panjang pegas, di mana grafik ini memiliki luas bawah kurva yang merupakan energi potensial dari pegas tersebut. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan persamaan untuk energi potensial, ini satuannya Joule ya. Bisa W, bisa EP. Ini sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai hukum Hooke tentang susunan seri pegas. Berikut ini ilustrasi untuk susunan seri pegas. Nah, pada susunan seri ini akan berlaku 3 persamaan berikut. Yang pertama, gaya yang dialami oleh pegas yang disusun seri itu sama semua. Jadi F1 ini sama dengan F2, sama dengan F3, sama dengan F. Dan pertambahan panjang dari masing-masing pegas, jadi dari pegas pertama ini delta X1, pegas kedua delta X2, pegas ketiga delta X3. Nah, ini tinggal kita totalin aja. Ini jadi pertambahan panjang sistem pegas. Nah, untuk menghitung konstanta pengganti ini kebalikannya dari resistor. Kalau pegasnya disusun seri, maka kita hitungnya pakai 1 per Ks atau K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Nah, selanjutnya ada juga susunan paralel pada pegas. Berikut ini ilustrasinya. Dan pada susunan paralel akan berlaku 3 persamaan berikut. F-nya tinggal kita jumlahin aja, ya. Jadi gaya tarik pegas pengganti yang disusun paralel itu sama dengan total gaya pada setiap pegas. Dan sebagai akibat, pertambahan panjang setiap pegas itu akan sama besar. Ya, jadi delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Nah, kalau mau menghitung konstanta penggantinya itu tinggal kita jumlahin aja konstanta masing-masing pegas, teman-teman. Jadi Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. 2 benda dengan berat masing-masing 2 Newton dan 3 Newton digantung pada sebuah titik tetap oleh 2 pegas ringan identik dengan P dan Q. Nah, ini pegas P, ini pegas Q. Jika tetapan gaya pegasnya 1 Newton per cm, maka pertambahan panjang pegas adalah titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita akan menentukan pertambahan panjang masing-masing pegas. Kalau kita lihat, pegas P yang berada di paling puncak ini ditarik oleh beban 2 Newton dan beban 3 Newton. Kalau pegas Q ini ditarik cuma sama beban yang 3 Newton aja. Nah, kita bisa pakai hukum Hooke di sini. F sama dengan K kali delta X. Maka delta X-nya di sini sama dengan F dibagi K. Kalau mau menghitung delta XP, di sini berarti tinggal kita jumlahin aja gaya yang dialami oleh pegas P. Kan ditarik sama 2 buah beban nih. 3 dan 2, berarti 3 tambah 2 ini kita bagi aja sama tetapan gaya pegasnya. Itu 1. 3 tambah 2 per 1 ya 5 cm. Nah, sekarang untuk delta XQ. Pegas Q cuma ditarik sama beban 3 Newton aja. Berarti delta XQ-nya sama dengan 3 per 1. Ini kalau kita hitung hasilnya ya 3 cm gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Seperti itu. Contoh soal yang kedua.
Dua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan logam Q. Panjangnya L dan diameter D. Nah, panjang sama diameternya ini memenuhi hubungan ini. LP sama dengan 2 kali LQ. Atau panjang P sama dengan 2 kali panjang Q. Dan diameter P sama dengan 2 kali diameter Q. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar, perbandingan pertambahan panjang kedua kawat itu adalah delta LP per delta LQ sama dengan 2. Nah, perbandingan modulus Young kedua kawat tersebut itu bernilai berapa? EP banding EQ yang ditanya. Nah, kita tulis dulu data-data yang diketahui. LP-nya 2 kali LQ, kemudian diameter P-nya 2 kali diameter Q, dan delta LP-nya itu 2 kali delta LQ. Kan delta LP per delta LQ ini sama dengan 2, kita kaliin silang aja. Dan kalau yang dikasih taunya diameter, maka pasti luas penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, supaya gampang, di sini kita pakai pemisalan aja. Supaya gampang hitungnya maksud saya. LQ di sini kita misalin sama 1. Kalau LQ-nya 1, LP-nya 2 kali 1 ya 2. Kemudian diameter Q kita misalin sama 1. Kalau diameter Q-nya 1, diameter P-nya pasti 2. Dan untuk delta LQ, kalau delta LQ-nya 1, ya sama. Delta LP-nya ini 2. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. E sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Ini rumus modulus Young. Kemudian, kita akan menentukan perbandingan modulus Young-nya. Berarti, di sini kita pakai rumus yang ini, tinggal kita tulis aja EP banding EQ ini sama dengan FP per AP dikali LP per delta LP. Berarti nanti ini naik ya L-nya, gitu. Delta L-nya tetap di bawah. Kita bandingin aja yang P sama yang Q-nya. Kemudian karena sama di sini gaya yang dialami oleh kedua kawat, maka bisa kita coret kan F-nya. Nah, LP, DP, delta LP, diameter Q, kemudian dan delta LQ serta LQ-nya bisa kita ganti sama angka-angka yang ini. Tinggal substitusi aja semua angka-angkanya. Kan jadi lebih gampang hitungnya ya. Nah, dari sini kalau kita hitung 2 per 2 kuadrat kali 2 kali 1 kuadrat kali 1 per 1, yang ini pasti 1 ya. Jadi 2 per 8 berapa tuh? Iya, 1 per 4. Jadi perbandingan modulus yang P dan yang Q itu adalah 1 per 4. Jadi jawaban yang tepat sini yang E. Contoh soal yang ketiga. 6 buah pegas identik disusun sehingga terbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pegas kemudian digantungi beban bermasa M. Jadi ini susunan pegasnya kita gantungi beban, dan jika konstanta masing-masing pegasnya 100 Newton per meter dan masa M-nya itu 5 kg, maka tentukan yang A nilai konstanta pegas, yang B besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi beban bermasa M. Nah, kita lihat ini yang pertama ini disusun secara paralel. K-nya sama semua, identik 100. Berarti kalau yang pertama kita jumlahin aja 100 tambah 100 tambah 100. Yang ini 300. Kalau yang bawah 200. Yang ini pasti 100. Jadi untuk menghitung konstanta pengganti, kalau kita udah dapat ini 300, 200 sama 100 ya berarti seri kan? Ya kita seri aja. Jadi untuk menentukan K penggantinya 1 per K total ini sama dengan 1 per 300 tambah 1 per 200 tambah 1 per 600. Jadi kalau kita udah ngitung ini semua kan dia bakal jadi seri. Samain penyebutnya, nanti kita peroleh 11 per 600. Jangan lupa K totalnya itu dibalik, jadi 600 per 11 Newton per meter. Nah, sekarang untuk menghitung besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi beban bermasa M. Jadi kita pakai persamaan F sama dengan W. Dan di sini F-nya kita ganti dengan K total kali delta X, W-nya kita ganti sama MG. Kan delta X-nya yang ditanya, ya udah aja berarti tinggal kita bagi K total, MG-nya. Jadi delta X sama dengan MG dibagi K total. Masanya 5, gravitasi 10. K totalnya kita udah dapat 600 per 11. Hitung sebentar, kita akan peroleh hasilnya 11 per 12 meter. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar grafik berikut ini. Tentukan yang A nilai konstanta pegas dan yang B energi potensial pegas saat X-nya sama dengan 0,02 meter. Nah, untuk menghitung konstanta pegas kalau dikasih tahu gaya dan panjang, ya langsung aja.
Berarti pakai hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. K-nya berarti ya gradiennya ya. F dibagi delta X. F-nya 40, delta X-nya 0,08. Ya kita hitung aja. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah 500 Newton per meter. Nah sekarang kalau menghitung energi potensial, itu luas bawah kurva yang ini. Atau dengan kata lain, kalau dikasih taunya saat X sama dengan 0,02, berarti ini sampai 0,02 aja, segini kan luasnya kurang lebih. Dan menentukan EP pegas saat X sama dengan 0,02 meter, kita bisa pakai rumus setengah K kali delta X kuadrat. K-nya kita udah dapat kan 500, delta X-nya dikasih tahu di soal 0,02. Jadi setengah kali 500 0,02 kuadrat itu kalau kita hitung hasilnya 0,1 Joule. Sudah seperti itu saja. Gampang kan? Nah, contoh soal yang kelima. Sebuah pipa vertikal terpasang di dalamnya sebuah pegas dan sebuah penampang lingkaran dari karet berjari-jari 10 cm. Berarti ini penampangnya berbentuk lingkaran ya. Udah dikasih tahu di soal. Nah, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Suatu zat cair dengan massa jenis 800 kg per meter kubik, minyak ya biasanya. Kalau yang massa jenisnya 800 itu minyak. Kemudian dimasukkan ke dalam pipa hingga setinggi 35 cm. Jadi ini naik di tingginya 35 cm. Pegas tertekan ke bawah hingga posisinya setinggi H. Jika konstanta pegasnya 200 Newton per meter, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan nilai H-nya berapa. Nah, di sini kan ada pegas. Berarti dengan kata lain kita bisa menggunakan persamaan pada hukum Hooke. Jadi, kita tulis dulu data-data yang diketahuinya ada apa aja di sini. Ada K 200 Newton per meter. Pastikan semua dalam SI ya. R-nya jari-jarinya 10 cm berarti 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Rho-nya oke, udah aman 800 kg per meter kubik. H-nya 35 kali 10 pangkat min 2 meter karena dikasih taunya 35 cm di sini ya. Kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan menentukan delta X pegas. Maka kita bisa pakai perbandingan antara F sama dengan K kali delta X dan F sama dengan P kali A. P kali A masih ingat rumus apa? Hukum Pascal kan? Hukum Pascal ya, dari rumus tekanan P sama dengan F per A, maka kita peroleh F-nya sama dengan P kali A. Nah, tekanan yang dialami oleh penampang di sini adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatisnya nanti bisa kita ganti sama Rho kali G kali H. Dan luas penampangnya bisa kita ganti dengan luas lingkaran. Nah, jadi gimana nih? Tinggal kita samain aja. Ini kan sama-sama variabel F. Berarti K kali delta X sama dengan Rho GH kali PR kuadrat. Dan untuk menghitung delta X-nya tinggal kita bagi K aja masing-masing ruas. Jadi delta X-nya sama dengan Rho GH kali PR kuadrat per K. Udah substitusi aja semua data-data yang kita punya ke soal seperti ini. Jadi delta X-nya 800 kali 10 kali 0,35 kali 22 per 7 kali jari-jarinya 10 pangkat min 1 berarti 0,1 kuadrat ya. Ini dibagi 200, kita hitung sebentar, kita peroleh delta X-nya adalah 0,44 meter. Ya, itu adalah delta X pegas. Yang ditanya adalah nilai H yang ini. Jadi pegasnya itu berubah sebesar 44 cm. Ketekannya segini 44 cm pegasnya. Bukan 35 ya, 35 ini adalah kan ketinggian minyak. Tapi kalau pegasnya dia tertekan sejauh 44 cm. Dan karena yang ditanyanya nilai H, maka di sini dalam menentukan nilai H berarti tinggal 50 cm aja. Kan awalnya 50 cm segini sebelum dituangin minyak. Kita kurangin sama 44 cm. Ya udah, H-nya sama dengan 6 cm. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi dan contoh-contoh soal elastisitas fisika kelas 11 tentang hukum Hooke kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada satu latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.